Perkenalkan, nama saya Ricardo Jukanderson dengan NIM 21055511061. Pada video ini, saya akan mengerjakan soal latihan dengan pemrograman bahasa C. Jadi pada program tersebut akan menampilkan masukan golongan, masukan masa kerja, masukan jumlah kehadiran bulan ini, total gaji, gaji pokok, tunjangan, dan uang makannya. Nah, dari soal latihan ini akan berpatokan dengan perhitungan gaji ini. Nah, kita langsung saja ke programnya. Nah, di sini pada program diawali dengan pembukaan library, yaitu include stdio.h atau standar input output. Kemudian ada fungsi gaji pokok, tunjangan, uang makan, dan total gaji. Sebelum kita ke fungsi, kita akan membahas di blok utamanya dulu. Nah, pada blok utamanya di sini saya mendeklarasikan dengan variabel dengan tipe datanya semuanya integer. Jadi variabel pertama ada input golongan, input masa kerja, ada input kehadiran, kemudian ada variabel A, B, dan C. Nah, di awal blok utamanya ada printf program gaji. Di sini akan menampilkan program gaji ini. Kemudian ada printf masukkan golongan. Di sini akan menampilkan masukkan golongan. Di sini ada /n artinya membuat baris baru, ada /t artinya menambahkan tab. Kemudian di sini ada scanf %d input golongan, ini artinya meminta inputan dari user. Nah, inputan dari user tersebut akan diisi dalam variabel inputan golongan. Nah, inputan golongan ini akan menampung data berupa tipe data integer. Bisa dilihat dari simbol ini. %d artinya menampung tipe data integer. Kemudian setelah ini ada percabangan. Nah, percabangan di sini jika input golongan lebih dari sama dengan 1 dan input golongan kurang dari sama dengan 4, maka dia akan masuk ke blok program ini. Dan jika input golongan tidak sama dengan 1 dan input golongan tidak sama dengan 4, maka dia akan masuk ke program ini. Nah, program ini berisi printf masukkan golongan yang benar. Artinya golongan yang tadi kita masukkan itu tidak lebih besar sama dengan 1 dan tidak kurang dari sama dengan 4. Kemudian dalam blok ini, jika inputan golongannya benar, lebih besar sama dengan 1 dan kurang dari sama dengan 4, maka akan menampilkan printf, maka akan masuk ke printf masukkan masa kerja, artinya menampilkan masukkan masa kerja. Kemudian meminta inputan user itu. Nah, inputan user tersebut akan dimasukkan ke dalam variabel input masa kerja. Nah, input masa kerja itu akan menampung tipe data berupa integer. Nah, kemudian printf masukkan jumlah kehadiran bulan ini, artinya program akan menampilkan masukkan jumlah kehadiran bulan ini, kemudian meminta inputan user, dan inputan user tersebut akan masuk ke variabel input kehadiran, dan input kehadiran ini akan menampilkan tipe data integer. Kemudian di sini ada pemanggilan fungsi, ada operasi dan pemanggilan fungsi. Sebelum kita masuk ke sini, kita akan membahas tentang fungsi-fungsi di atas. Nah, sebelum kita lanjut, saya akan membahas sedikit tentang fungsi. Jadi, apa itu fungsi? Fungsi merupakan sejumlah pernyataan yang dikemas dalam sebuah nama yang dimaksudkan untuk mengerjakan suatu tugas tertentu dan letaknya terpisah dari program yang memanggilnya. Nah, operasi dalam fungsi-fungsi ini mengikuti aturan pada perhitungan gaji berikut. Yang ini. Jadi golongan 1 sampai 2 akan mendapatkan gaji pokok sebesar 1 juta. Kemudian golongan 3 akan mendapatkan gaji pokok sebesar 2 juta. Kemudian golongan 4 akan mendapatkan gaji pokok sebesar 3,5 juta. Kemudian golongan 3 dan 4 mendapatkan tunjangan sesuai masa kerja. Masa kerjanya, jika masa kerjanya 0 sampai 5 tahun, maka dia akan mendapatkan tunjangan sebesar 500.000 dikali jumlah masa kerjanya per tahun itu. Jadi kemudian jika masa kerjanya kerjanya 6 tahun ke atas, maka dia akan mendapatkan tunjangan sebesar 700.000 dikali masa kerjanya. Kemudian pada bagian uang makan,
uang makan akan dihitung dengan hari kehadiran dikali 40.000. Tapi jika gaji pokok ditambah tunjangan di atas 5 juta, maka uang makannya dikenakan denda atau PPh sebesar 10%. Baik, kita mulai dari fungsi pertama. Nah, di fungsi pertama ada fungsi gaji pokok dengan tipe data integer dengan parameter golongan dengan tipe data integer. Di dalam fungsi ini saya mendeklarasikan gaji dengan tipe data integer. Kemudian ada percabangan jika golongan sama dengan 1 atau golongan sama dengan 2, maka gajinya sama dengan 1 juta. Jika golongan tidak sama dengan 1 atau 2, dia akan ke sini melakukan pengecekan lagi. Jika golongan sama dengan 3, maka gajinya sama dengan 2 juta. Nah, jika golongan tidak sama dengan 3, dia akan melakukan pengecekan, berarti golongan sama dengan golongan tidak sama dengan 1, 2, atau 3, maka golongan sama dengan 4 dan gajinya akan sama dengan 3.500.000. Kemudian di sini ada return gaji atau nilai kembalian dari fungsi gaji pokok ini. Nah, parameter golongan ini akan mendapatkan nilai dari pemanggilan fungsi di bawah ini. Jadi pada operasi A, gaji pokok akan menyimpan input golongan yang didapat dari input golongan di sini. Jadi misalnya input golongan sama dengan 4, maka input golongan ini akan masuk ke parameter integer golongan ini. Nah, integer golongan ini memiliki nilai yang sama dengan input golongan yang ada di sini. Kemudian jika misalnya kita memasukkan input golongannya sama dengan 4, maka angka 4 itu masuk ke parameter golongan ini. Dan jika sama dengan 4, maka akan melakukan pengecekan di sini. Jika golongan sama dengan 1, karena golongannya 4, jadi tidak akan masuk ke di sini dan tidak akan masuk di golongan sama dengan 3, maka dia akan masuk ke else. Maka gajinya akan sama dengan 3.500.000 dan akan mereturn gaji sebesar 3.500.000. Kemudian di sini ada fungsi tunjangan dengan tipe data integer dengan parameter masa kerja bertipe data integer. Di dalam fungsi ini saya mendeklarasikan tunjangan kerja dengan tipe data integer. Kemudian nilai dari masa kerja ini didapat dari inputan masa kerja ini. Karena inputan masa kerja ini sudah kita letakkan di dalam fungsi tunjangan. Nah, inputan masa kerja ini nilainya akan sama dengan masa kerja. Jadi jika kita memasukkan inputan masa kerja sama dengan 6 mungkin asumsikanlah 6, jadi dia akan masuk pengecekan kondisi apakah masa kerja lebih kecil sama dengan 5. Nah, di sini karena kita mengasumsikan 6 untuk masa kerjanya, maka dia tidak akan masuk di dalam blok ini, tetapi dia akan masuk dalam blok else. Jadi tunjangan kerjanya sama dengan 700.000 dikali masa kerja. Kemudian dia mereturn tunjangan kerja atau nilai kembalian dari fungsi dari tunjangan ini. Nah, kemudian di sini ada fungsi uang makan. Nah, di sini fungsi uang makan di sini bertipe integer dan memiliki parameter integer, jumlah kehadiran, dan parameter B dengan tipe data integer. B di sini sama dengan gaji pokok ditambah tunjangan saya samakan seperti pada perhitungan gaji ini. Perhitungan gaji ini jika gaji pokok ditambah tunjangan di atas 5 juta, maka uang makan dikenakan PPh sebesar 10%. Nah, jumlah kehadiran dan B ini didapat dari sini. Didapat dari input kehadiran dan A ditambah B. Nah, karena aturannya jika gaji pokok ditambah tunjangan lebih besar sama dengan 5 juta, maka akan dikenakan PPh. Oleh karena itu, saya membuat di sini input kehadiran dan A tambah B untuk membuat nilai untuk parameter jumlah kehadiran dan parameter B. Jadi jumlah kehadiran ini akan memiliki nilai yang sama dengan input kehadiran
dan integer B dan parameter B ini akan memiliki nilai yang sama dengan operasi A ditambah B atau gaji pokok ditambah tunjangan. Kemudian di dalam fungsi ini ada pengecekan kondisi, ada percabangan atau pengecekan kondisi, ada juga saya mendeklarasikan variabel UM atau kepanjangannya itu uang makan. Jadi kenapa saya buat beda supaya tidak membingungkan. Kemudian di sini akan melakukan pengecekan jika B-nya atau gaji pokok ditambah tunjangan lebih besar sama dengan 5 juta, maka perhitungannya akan menjadi jumlah kehadiran dikali 40.000 dikurangi jumlah kehadiran dikali 40.000 dikali 0,1. Nah, jika pengecekan kondisinya B lebih kecil sama dengan 5 juta, maka dia akan masuk ke else ini. Jadi perhitungannya jumlah kehadiran dikali 40.000, kemudian mereturn UM. Kemudian di sini ada fungsi total gaji. Nah, fungsi total gaji di sini memiliki tipe data integer dengan parameter A, B, C, dan D. Dan semua parameter tersebut bertipe data integer. Nah, untuk parameter A, dia memiliki nilai yang sama dengan A, dia akan memiliki sama dengan A ditambah B dan ditambah C. Kemudian untuk integer B, untuk parameter B dia akan memiliki nilai yang sama dengan A pada bagian C ini. Kemudian untuk parameter C dia akan memiliki nilai yang sama dengan B. Kemudian D akan memiliki nilai yang sama dengan C. Jadi di sini karena di sini A ini akan bernilai gaji pokok. Dia akan menilai fungsi ada pada gaji pokok. Kemudian yang B ini akan bernilai fungsi yang ada pada tunjangan. Dia akan bernilai si tunjangan ini. Kemudian yang C ini akan bernilai fungsi uang makan. Nah, pada total gaji ini isinya akan menampilkan total gaji bulan ini, akan menampilkan gaji pokok, tunjangan, dan uang makan. Nah, di sini total gaji itu sama dengan gaji pokok ditambah tunjangan ditambah uang makan. Maka kita akan memakai operasi ini, A ditambah B ditambah C. Nah, A ditambah B ditambah C akan masuk ke dalam parameter A ini. Kemudian untuk integer B ini, karena B ini saya gunakan untuk gaji pokok, maka nilainya akan sama dengan A pada bagian sini. A di sini bernilai gaji pokok. Kemudian yang B ini bernilai, karena B sama dengan tunjangan, jadi B ini akan sama nilainya dengan parameter C, dan parameter C ini digunakan untuk menampilkan tunjangannya berapa. Kemudian di sini ada C. Nah, C ini bernilai uang makan, fungsi uang makan yang ada di atas. Jadi C ini akan bernilai sama dengan parameter D ini, dan D ini saya gunakan untuk menampilkan uang makan. Mungkin sedikit pembahasan tentang kode program ini. Baik, saya akan run hasil dari pembuatan program ini. Run. No errors dan tidak ada warning. Baik, kita akan samakan dengan soal latihan yang ada pada ini. Kita masukkan golongan 3, kemudian masukkan masa kerja 5, kemudian masukkan kehadiran bulan ini, sebesar 20. Kita enter, maka dia akan sama dengan ini. Nah, pada latihan masukkan golongan sama
dengan memasukkan golongan sama dengan 3, kemudian memasukkan masa kerja sama dengan 5, dan memasukkan jumlah kehadiran bulan ini sama dengan 20, kita tambahkan dan hasilnya sama. Total gaji bulan ini sama dengan 5.300.000, kemudian gaji pokoknya 200.000, kemudian tunjangannya 2.500.000, kemudian uang makannya 800.000. Baik, kita akan membahas sedikit ini. Jadi sewaktu kita masukkan golongan sama dengan 3, jadi waktu kita masukkan golongan sama dengan 3, golongan tersebut akan masuk ke dalam input golongan ini, dan input golongan ini akan masuk ke dalam fungsi gaji pokok, dan input golongan ini akan masuk ke dalam parameter golongan yang ada pada gaji pokok, sehingga melakukan pengecekan di sini karena golongannya sama dengan 3, maka dia akan masuk di kondisi golongan sama dengan 3, maka gajinya sama dengan 2 juta. Kemudian dimasukkan masukkan masa kerja ini, karena tadi kita masukkannya sebesar sama dengan 5, maka 5 ini akan ditampung ke dalam variabel input masa kerja ini. Kemudian input masa kerja ini akan dimasukkan ke fungsi tunjangan, dan nilainya akan sama dengan parameter yang ada pada fungsi tunjangan ini, yaitu parameter masa kerja. Kemudian karena tunjangannya masa kerjanya sama dengan 5 tahun, maka dia akan masuk ke kondisi masa kerja lebih kecil sama dengan 5 tahun. Jadi tunjangan kerjanya 500.000 dikali masa kerjanya sama dengan 5. Jadi jika kita memasukkan angka 20 pada jumlah kehadiran bulan ini, maka angka 20 tersebut akan masuk ke dalam variabel input kehadiran. Kemudian kita memasukkan input kehadiran ini ke dalam fungsi uang makan, dan nilai dari input kehadiran ini akan masuk ke di parameter jumlah kehadiran di sini. Nah, di sini parameter B ini kan sama dengan gaji pokok ditambah tunjangan. Jadi untuk mengambil nilai B ini, kita memakai hasil operasi dari A ditambah B, karena A bernilai gaji pokok dan B bernilai tunjangan. Nah, kemudian di sini jika gaji pokok yang tadi ditambah tunjangan nilainya lebih besar sama dengan 5 juta, maka dia akan masuk di kondisi ini. Jika nilainya tidak sama atau lebih kecil dari 5 juta, maka dia akan masuk di percambangan else yang ini. Maka uang makannya sama dengan jumlah kehadiran dikali 40.000. Kemudian dari semua hasil tadi, dari hasil gaji pokok, tunjangan, dan uang makan akan ditampilkan di total gaji. Jadi nilai integer A ini nilai dari parameter A ini kan sama dengan total gaji. Nah, total gaji itu didapat dari gaji pokok ditambah tunjangan ditambah uang makan. Nah, di sini untuk nilai A tadi di parameter gaji di parameter total gaji itu sama dengan A ditambah B ditambah C. Kenapa? Karena A sama dengan gaji pokok, B sama dengan tunjangan, dan C bernilai sama dengan uang makan. Jadi di sini saya buat jadi A ditambah B ditambah C. A ditambah B ditambah C ini akan masuk ke parameter integer A di total gaji. Kemudian A ini kan sama dengan gaji pokok. Nah, A ini akan masuk ke integer B, parameter integer B. Kemudian B ini akan masuk ke parameter integer C. Kemudian yang C ini akan masuk ke parameter integer D. Sehingga A untuk menampilkan total gaji, B untuk menampilkan gaji pokok, C untuk tunjangan, D untuk uang makan. Dan hasil akhirnya seperti ini.
Sekian dari saya. Terima kasih.